Lihat kami diperkosa oleh mereka. Kami menjunjung tinggi tanah persatuan ini. Kenapa kami tidak bisa masuk ke dalam? Kami hanya menuntut keadilan. Oktober 2021 dicabut akreditasi karena ada iblis-iblis bergentayangan. Hidup mahasiswa. Tapi maksud kalau memang sabar sampai berapa lama? Bapak kan cuma 5 menit perjanjian. Kasih cuma 5 menit. Sekarang Arsyad Batrusi jadi PLT. Dari mana dasarnya? Karena itu kolusi dengan Yayasan Internasional Herna. Kalau kewenangan itu ada di yayasan, mengapa tidak yayasan mengambil langkah itu? Jika memang perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi milik Pemda, bukan malah masuk dan merusak pengelolaan yang ada di dalamnya. Mahasiswa telah menyampaikan tuntutannya. Ada dasarnya bahwa tuntutan disampaikan adalah kepentingan orang lain. Bapak Dr. Eli Engelbert Lasut, Magister Ekonomi, sangat peduli dan sangat mencintai para mahasiswa, sehingga mahasiswa hari ini jika mematuhi dan mendengar bahwa kecintaan ini adalah untuk menolong dan membawa mahasiswa pada jaminan pemerintah bahwa tidak ada mahasiswa yang tidak dilindungi. Kepentingan orang-orang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan suara mahasiswa adalah untuk melakukan demonstrasi. Pemerintah daerah berupaya, baik yang sudah diwisuda maupun yang masih melakukan perkuliahan, tetap dijamin dan diupayakan hak-hak saudara menjadi pemilik yang nantinya menggunakan ijazah sah. Berawal dari pergantian pengurus TIK, di mana di awal tahun 2020 masa periode dari pengurus TIK telah selesai, sehingga otomatis akan dilakukan pergantian. Dan setelah dilakukan pergantian oleh yayasan, ternyata pihak pengelola STIK, diantaranya adalah Saudara Hoksi dan para dosen menolak. Nah, dari penolakan ini berbuntut di mana yayasan dan pengelola STIK terjadi ketidaksesuaian. Hoksi yang dulunya adalah wakil ketua, ketika Ibu Larinse berhenti karena habis masa periode, maka dia mengambil alih atau mengangkat diri sebagai ketua. Dan setelah ketua, yayasan tidak mengakui dia, maka dia diangkat oleh Senat, di mana Senat mengusul, Senat memilih, dan Senat melantik. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi, ini tidak sesuai dengan prosedur. Dan lebih memuncak pada tahun 2021, pada bulan Desember, pihak Hoksi melakukan wisuda. Maka saya bersama
rekan-rekan 8 orang atau tim 9 yang ditunjuk oleh Pak Bupati untuk menyelesaikan permasalahan di kampus Raja Wali Talaut, mendatangi Hoksi pada tanggal 17 bahwa meminta supaya pihak Hoksi tidak melakukan wisuda, dan oleh saudara Hoksi bahwa apapun terjadi dia tetap melakukan wisuda dan dia siap menanggung risiko. Maka pemerintah daerah Kabupaten Talaut lewat tim 9 meminta klarifikasi tentang status Hoksi. Maka dijawab pertama bahwa saudara Hoksi tidak mempunyai dokumen yang mengisyaratkan bahwa dia sebagai ketua STIK Raja Wali Deo, sehingga L2 Dikti tidak menganggap dia dan tidak mengakui dia sebagai ketua dari STIK Raja Wali Talaut. Yang kedua, STIK Raja Wali Talaut dalam pelaksanaan perkuliahan maupun dalam pelaksanaan wisuda tidak terakreditasi. Maka ini beresiko administratif, yaitu peluang jika EK atau tim evaluasi kinerja turun, maka peluang terbesar adalah STIK Raja Wali ditutup. Dan mahasiswa yang kuliah dan diwisuda itu tidak dapat menggunakan ijazah atau gelar yang dia sandang itu. Yang ketiga, lebih parah bahwa pada saat wisuda dia sudah menunjuk penyelenggara baru, yaitu Yayasan Rintulu Prodisa Ilelari, di sementara Yayasan Rintulu Ilelari tidak berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan STIK Raja Wali. Dan di akhir surat L2 Dikti meminta kiranya pemerintah daerah turut di dalam penyelesaian dan bersikap tegas sehingga persoalan STIK Raja Wali Talaut segera diakhiri. Nah, untuk mengambil langkah itu, maka pada tanggal 12 Februari pemerintah daerah telah mengundang pertama pihak yayasan, kedua L2 Dikti, ketiga pihak Hoksi yang mengaku sebagai ketua STIK, dan tim 9 serta Profesor Dr. Kumenaung sebagai pemilih awal daripada Yayasan Internasional Herna. Dan pada saat diundang tanggal 12 Februari, pihak Hoksi menganggap ini tidak penting atau hanya main-main sehingga mereka tidak datang. Dan benar bahwa pada tanggal 31 Januari pihak Hoksi datang ke L2 Dikti dan di sana ada pembicaraan, tapi itu dalam bentuk berita acara, bukan surat keputusan. Karena tanggal 12 Februari pihak Hoksi tidak menganggap undangan pemerintah daerah, maka tanggal 14 Februari pemerintah daerah mengeluarkan keputusan menunjuk Bapak Dr. Paturusi selaku pelaksana tugas Ketua STIK Raja Wali Talaut. Namun setelah surat itu kami serahkan kepada Hoksi, pihak Hoksi tidak mau menerima. Maka tanggal 9 Maret saya bersama pihak yayasan dan beberapa termasuk kabak hukum ke kampus untuk melihat situasi dan kondisi. Dan ketika kami datang, pihak Hoksi dan keturunan Ratu selaku ketua Yayasan
Rinturu Polisi Ilelari ada di kampus. Dan kami menyampaikan ke Hoksi dan ke Pak Keturunan Ratu bahwa hormati keputusan pemerintah daerah. Mulai hari ini, saudara bukan lagi selaku ketua. Dan kepada Pak Keturunan Ratu bahwa yayasan yang direkomendasi pemerintah daerah adalah Yayasan Internasional Hernah. Sehingga di luar itu jangan beraktivitas di kampus. Tetapi pemerintah daerah tidak memecat dosen, tidak melarang mereka selaku dosen, namun mereka wajib satu, mendaftarkan kembali. Kedua, ketika diregistrasi mereka harus membuat kontrak kerja atau perjanjian kerja dengan yayasan. Nah, namun beliau Hoksi Taluai dan pihak Keturunan Ratu diberi waktu 1 minggu untuk membereskan dokumen ataupun fasilitas mereka. Mereka memanfaatkan untuk mempengaruhi mahasiswa. Mereka memasukkan mendogma mahasiswa dengan kepentingan mereka. Maka pada tanggal 18 kami kembali untuk meminta supaya pihak Hoksi dan Keturunan Ratu mematuhi itu. Dan ternyata yang mereka jawab adalah pada tanggal 21 bukannya mematuhi tetapi membawa demo tuntutan mahasiswa. Dalam tuntutan mahasiswa itu adalah bukan tuntutan sebagai kebutuhan mahasiswa. Malahan yang mereka tuntut adalah persoalan Hoksi. Di sementara Hoksi tidak memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi prosedur dokumen sebagai ketua STIK Raja Wali. Sehingga demo dilakukan mahasiswa itu salah alamat.